Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ceritalan Moral Lubis, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini adalah tesis saya yang berjudul Pengaruh Brand Equity Mobile Banking Usage terhadap Customer Loyalty dimediasi oleh Customer Satisfaction. Ini adalah yang akan saya bahas. Lalu pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berdasarkan data market share antara bank syariah dan bank konvensional dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa bank syariah mengalami tren peningkatan secara konsisten. Bisa dilihat dari data tersebut. Lalu top brand index mobile banking Indonesia tahun 2024, berdasarkan top brand index tahun 2024, MBCI memimpin dengan perolehan 52,20%, menunjukkan dominasi kuat dalam kategori mobile banking berkat kepercayaan konsumen yang tinggi, fitur unggulan dan jangkauan layanan yang luas. Sedangkan sebaliknya bank syariah seperti Bank WJB Syariah dan BSI berada di peringkat bawah dengan hanya 1,50% dan 0,20%, mencerminkan tantangan mereka dalam membangun kepercayaan merek dan menarik pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu berinovasi dalam digitalisasi layanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan kuat strategi branding untuk dapat bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan. Lanjut, kita akan bahas kepuasan mobile banking dan loyalitas. Data menunjukkan bahwa bank konvensional unggul dalam loyalitas index dan satisfaction index for mobile banking dibanding bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah bank konvensional memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Dalam hal kepuasan layanan mobile banking, bank konvensional juga mencatat rata-rata lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki keunggulan dalam layanan digital, kemungkinan karena inovasi teknologi dan pengalaman yang lebih lama dalam memberikan layanan berbasis digital. Di sisi lain, bank syariah unggul dalam Satisfaction Index dengan rata-rata 81,45, sedikit lebih tinggi dibandingkan bank konvensional mencapai 81,07. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bank syariah secara keseluruhan mampu memenuhi ekspektasi nasabah dengan baik. Ini ada pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Lalu tinjauan pustaka ada 4, brand equity, mobile banking usage, customer satisfaction, dan customer loyalty. Kerangka teorinya adalah seperti ini. Metode penelitiannya ada 4. Step 1-nya teknik pengumpulan data, 2 sumber data, step 3 pengolahan data, dan step 4-nya analisis data. Populasinya digunakan adalah populasi seluruh nasabah bank syariah seluruh Indonesia dengan sampelnya itu 5-10 kali indikator sama dengan 250. Interval skala Likert-nya ada 6 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Inilah saya Mamos, itu ada tes absahan, tes hipotesa, keandalan, dan membuat analisis. Hasil penelitian dan pembahasannya, karakteristik responden dan pertanyaan dan pengguna mobile banking dan aktif menggunakan mobile banking, pengambilan sampel sebanyak 250 responden, meliputi karakteristiknya meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pekerja, status pernikahan, dan bank yang digunakan untuk menggunakan mobile banking. Berikut profil responden sebagai berikut. Oke, ini ada uji validitasnya, menjelaskan bahwa validitas data harus lebih 0,7, maka variabel dapat memenuhi persyaratan uji reliabilitas. Hasil uji validitasnya yaitu brand equity, mobile banking usage, customer satisfaction, dan customer loyalty semuanya valid. Uji reliabilitas itu merupakan satu ukuran penting dalam penelitian yang digunakan menilai konsistensi internal instrumen pengukuran. Di sini hasil uji reliabilitasnya, brand equity, mobile banking usage, customer satisfaction, dan customer loyalty reliable dengan angka lebih dari 0,7. Average variance extract berdasarkan tabel atas semua variabel memiliki nilai AV di atas 0,5 yang merupakan batas minimum yang direkomendasikan oleh Fortner dan Lakers dalam misalkan 1 untuk validitas konvergen. Ini ada hasil AV-nya di mana brand equity, mobile banking usage, customer satisfaction, customer loyalty angkanya di atas 0,5, jadi dia reliable. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen dan dapat dianggap reliable untuk analisis selanjutnya. Lalu exploratory factor analysis ini adalah hasil dari faktor eksplorasi dan penjelasannya. Lanjut di sini ada analisis faktor konfirmatory atau CFA, yaitu dari model awal dan hasil modifikasi model. Secara keseluruhan, hasil CFA menunjukkan bahwa modifikasi yang dilakukan pada model telah meningkatkan kecocokan model secara signifikan. Penurunan chi-square, peningkatan p-value dan rasio ECM-NDF yang lebih ideal menunjukkan bahwa model yang dimodifikasi lebih akurat dalam mempresentasikan data. Dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam menguji hubungan antar variabel dalam penelitian. Ini adalah hasil uji normalitas, memiliki kesesuaian memadai terhadap data dengan nilai P sebesar 0,189 yang lebih besar dari ambang batas 0,05. Lalu ini uji kesesuaiannya, semuanya rata safit. Secara keseluruhan model ini cukup kuat untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ini ada tes SEM-nya, hasil uji SEM pada gambar dan tabel di bawah ini menjelaskan hubungan antara variabel berikut ini. Ini adalah tabelnya. Dan ini adalah hasil SEM-nya.
keterangannya berpengaruh positif semuanya berdasarkan hasil analisis menggunakan SEM dengan AMOS, maka seluruh hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terima dengan pengaruh positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dalam model memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel terikat yang dituju. Inequity terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty dan customer satisfaction. Sedangkan model making usage juga menunjukkan hubungan yang positif terhadap customer satisfaction dan customer loyalty. Selain itu, customer satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty, menegaskan bahwa customer satisfaction merupakan faktor penting dalam meningkatkan customer loyalty terhadap suatu uh, merek atau jasa. Hipotesis pertama, H1 menguji pengaruh ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan dan hasil menunjukkan bahwa ekuitas merek pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai estimasi sebesar 0,15 dan nilai CR critical ratio sebesar 4,201 yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ekuitas merek, maka semakin tinggi pula loyalitas pelanggan sehingga H1 terima. Pengaruh efek ekuitas merek dan kepuasan pelanggan. Pengaruh antara ekuitas merek dan kepuasan pelanggan telah diuji dengan estimasi sebesar 0,548 dan CS sebesar 3,625 yang juga signifikan terhadap P kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ekuitas merek memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti bahwa peningkatan nilai ekuitas merek akan meningkat tingkat kepuasan pelanggan dengan demikian H2 diterima. Hipotesis ketiga menguji pengaruh antar pengguna mobile banking dan kepuasan nasabah. Hasil estimasi dan 0,393 dengan CR 2,58 dengan nilai P 0,01 menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima dengan perspektif efek positif. Pengguna mobile banking yang lebih tinggi dengan fitur memadai akan meningkatkan kepuasan nasabah. Lalu pengaruh pengguna mobile banking terhadap loyalitas nasabah, yaitu hipotesis 4, dilakukan pengujian terhadap pengguna mobile banking terhadap loyalitas nasabah. Hasil estimasi sebesar 0,269 CR 2,28 dan P 0,022 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengguna mobile banking dengan loyalitas nasabah, yang menunjukkan bahwa pengguna mobile banking memberikan kontribusi terhadap peningkatan loyalitas nasabah. Pengaruh kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Terakhir, hipotesis kelima menguji pengaruh antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Menunjukkan estimasi sebesar 0,75 dengan CR sebesar 3,111 dan P kurang dari 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi akan berdampak positif pada loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan saling mendukung antara brand equity, pengguna mobile banking, customer satisfaction, dan customer loyalty pada nasabah bank syariah. Pertama, brand equity berpengaruh positif terhadap customer loyalty dengan menunjukkan bahwa citra bank yang positif dan komitmen terhadap kepuasan nasabah menciptakan rasa percaya dan nyaman yang mendalam. Selanjutnya, brand equity juga berpengaruh terhadap customer satisfaction, di mana bank yang memiliki reputasi baik cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga menimbulkan kepuasan nasabah. Selain itu, penggunaan mobile banking yang efektif dan inovatif terbukti dapat meningkatkan customer satisfaction, di mana fitur-fitur yang relevan dan kemudian akses yang ditawarkan turut meningkatkan kepuasan nasabah. Data ini juga menunjukkan bahwa customer satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty, di mana nasabah yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan lebih besar. Kemudian untuk tetap loyal dan merekomendasikan bank tersebut kepada orang lain. Secara keseluruhan interaksi antara brand equity, pengguna mobile banking, dan customer satisfaction menciptakan sistem ekosistem yang saling mendukung dan meningkatkan loyalitas nasabah yang sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bank syariah di pasar yang kompetitif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.